Apa yang akan Yesus lakukan ketika dia berada di tempat yang gelap dalam kehidupan kita? Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah, kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami mau duduk diam, memberi waktu kami untuk mengerti firman-Mu. Oh Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan, pencerahan, hikmat untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, serta berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul renungan hari ini adalah ketika Yesus berada di tempat yang gelap. Saudaraku, dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang terkasih, setiap orang, cepat atau lambat, akan menghadapi tempat gelap dalam hidupnya. Masa-masa sulit, sakit penyakit, rasa kehilangan, penolakan, disakiti, sakit hati, atau bahkan kekosongan rohani dalam hidupnya. Tempat gelap itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi terasa begitu nyata dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di sana bersama dengan kita? Yang pertama, Yesus tidak pergi. Dia hadir di tengah kegelapan itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan menjauh ketika hidup terasa sulit. Tapi justru sebaliknya, di tempat gelaplah kehadiran Yesus menjadi paling berarti. Mazmur 23 tidak berkata bahwa kita akan dihindarkan dari lembah kekelaman, melainkan Engkau besertaku. Artinya apa? Walaupun dalam lembah kekelaman ada Tuhan beserta dengan kita, ada Yesus yang menyertai kita. Kehadiran Yesus tidak bergantung pada kondisi terang atau gelap. Ia hadir bukan hanya di atas gunung kemenangan, tapi juga di lembah air mata. Saudaraku yang terkasih, ketika kamu gagal, ditinggalkan, dihianati, atau mengalami hal yang tak kamu mengerti, jangan percaya bahwa Yesus menjauh. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus meninggalkanmu. Dia sama sekali tidak meninggalkan engkau. Dia tidak berjalan menjauh. Dia justru masuk ke lembah bersamamu. Lembah kekelamanmu, ada Yesus di sana. Bahkan ketika kamu tidak merasakan apa-apa, imanmu bisa percaya bahwa Dia tetap ada. Yang kedua, Yesus tidak diam. Dia menghibur dan memimpin. Saudaraku, Mazmur menyebut dua benda penting, gada dan tongkat. Keduanya adalah alat untuk seorang gembala. Gada untuk melindungi domba dari musuh, dan tongkat untuk menuntun domba itu ketika dia nyasar, atau ketika domba itu tidak berjalan sesuai dengan tempatnya. Artinya adalah, Yesus aktif. Ia tidak pasif menonton penderitaan kita, tetapi Dia menghibur, melindungi, dan membimbing kita. Mungkin kamu belum melihat jawaban doamu, tetapi mungkin kamu mendengarkan firman yang menguatkanmu pagi ini. Mungkin seseorang menghubungimu di saat kamu hampir menyerah. Itu semua bentuk nyata dari Yesus yang menghibur. Saudaraku yang terkasih, Yesus tahu jalan keluar dari lembah kelam itu. Kadang Ia tidak membawa kita keluar secepat yang kita mau, tetapi Ia memimpin langkah demi langkah. Tugas kita adalah tetap berjalan dengan percaya, bukan berhenti dan menyerah. Yang ketiga, Yesus tidak terbatas oleh gelap.
Ia adalah terang itu sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 12 mencatat, "Akulah terang dunia." Dalam kegelapan yang menakutkan, Yesus tidak hanya membawa lentera kecil, tetapi ia sendiri adalah sumber terang itu. Kegelapan tidak bisa menutupinya. Sebaliknya, terangnya mampu menaklukkan kegelapan di hati kita. Bahkan, jika masalah belum selesai, kehadiran Yesus memberi terang. Terang pengharapan, terang damai, terang kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Ingat, terang itu tidak selalu berarti jawaban instan, tapi seringkali berupa penyertaan yang memberi damai di tengah badai. Saudaraku yang terkasih, daripada bertanya, kapan semua ini selesai? Cobalah untuk berdoa hari ini. Tuhan, bukakan mataku agar aku bisa melihat terang-Mu di tempat gelap ini. Karena mungkin bukan keadaan yang harus berubah dulu, tapi mata rohani-Mu yang perlu dibuka. Cobalah doa demikian. Nah, saudaraku yang terkasih, jika hari ini kamu sedang berada di lembah kekelaman, di tempat yang sangat gelap, jangan takut, Yesus ada bersamamu. Dia tidak meninggalkanmu. Dia tidak berdiam diri, dan Dia tidak tertahan oleh gelap. Dia hadir, menghibur, menuntun, dan menyinari hatimu. Tetap berjalan, tetap percaya. Yesus tidak akan membiarkanmu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir. Bahkan saat kami tidak melihat atau merasakan-Mu, kami percaya bahwa Engkau tidak pergi. Engkau menghibur kami, dan terang-Mu sanggup menuntun kami keluar dari lembah ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk terus percaya bukan karena kondisi kami, tetapi karena pribadi-Mu yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.